Ya, selamat sore sahabat. Di sini saya akan mencoba sedikit menjelaskan tentang bagaimana teknik melakukan SQL injection uh, dengan apa ya? Istilahnya dengan target itu DVWA. DVWA itu Dem Vulnerable Web Application. Jadi DVWA itu memang satu aplikasi web yang didesain memang punya kelemahan sehingga bisa digunakan untuk belajar. Intinya seperti itu. Ini saya nginstal DVWA-nya itu di ini ya, di VMware. Saya menggunakan Debian Debian 10 berarti ya. Debian 10, pokoknya Debian seri terakhir pas video ini dibuat. Kita langsung aja ya. Untuk masuk username-nya admin, password-nya itu password. Oke. Nah, di sini ada banyak sekali, enggak banyak sekali ya, ada banyak ya contoh-contoh atau apa namanya, banyak metode atau banyak bug atau banyak kelemahan dari web yang ada di DVWA yang bisa dipelajari. Di sini ada brute force, ini untuk brute force username password, command injection, CRS semacam lah. Terus di sini ada SQL injection. Nah, kita mau melakukan apa ya? Belajar untuk melakukan apa ya? Metode penyerangan menggunakan SQL injection. Kita menggunakan SQL injection yang ini ya. Sebagai informasi harus melakukan set di bagian low. Ya, jadi DVWA security-nya itu harus set ke low. Seperti itu. Sini ya. Mana ya? Oh ya, ini biar bisa ngeset apa? Ngeset ke low, pastikan bahwa kamu mempunyai akses atau si Apache itu mempunyai akses nulis ke config yang ini ya. Config. Oke. Sebenarnya kalau nggak punya akses ke config ini ya bisa manual di apa ya, di config PHP-nya, cuman gampang di sini aja lah. Ya, pastikan bahwa kamu punya apa sih Apache-nya itu punya akses write table ke directory config. Oke, kita langsung masuk ke sini ya, SQL injection. Hal pertama yang paling gampang untuk mengetahui apakah sebuah web itu punya kelemahan SQL injection atau tidak itu dengan mengetikkan ini, petik ya, petik terus di submit. Nah, ketika terjadi error seperti ini, kemungkinan besar ya itu si web tersebut mempunyai kelemahan SQL injection. Saya menggunakan MariaDB. Kenapa kok saya menggunakan MariaDB? Saya kemarin menggunakan Ubuntu 20 ya, yang terakhir kalau nggak salah ya. Ubuntu server 20 saya menggunakan MySQL. Ternyata entah saya salah setting atau apa, itu nggak jalan. Ya, ini DVWA ini jadi si SQL injection-nya nggak jalan. Jadi saya menggunakan MariaDB. Nah, gampangannya seperti ini. Jadi ketika ada petik kayak gini, submit error, berarti kemungkinan besar itu ada bug SQL injection. Nah, kita nyoba sebenarnya seperti apa sih kalau benar ya. Ini berarti ID 1, first name admin, username admin. Ini bisa seperti ini, error ya. Berarti artinya kita bisa melakukan or 1 sama dengan 1. Terus ini apa namanya? Sub ya, crash. Sub itu fungsinya untuk mengeliminir. Jadi mengeliminir semua komen di belakangnya, di belakang dari si sub ini. Jadi mengeliminir kemungkinan-kemungkinan bila ternyata di belakang si sub, di belakangnya itu dia punya apa? Komen lain, sebagai contoh where atau order by dan sebagainya ya, itu kayak gitu. Jadi sub ini untuk mengeliminir perintah-perintah SQL di belakangnya si sub ini. Kita submit. Nah, kita dengan seperti ini kita mendapatkan semua user name dan surname di dalam database ya, di dalam database si DVWA.
Jadi 1 sama dengan 1 itu sebenarnya ini true ya, hasilnya kan true. Maka logikanya itu select first name, surname from tabel where bla bla bla, katakanlah where ID sama dengan 1 or 1 sama dengan 1. Ini akan selalu bernilai true, makanya dia akan menampilkan semua isi dari tabel ini tabel apa ya, tabel username mungkin lah ya, ini seperti itu. Jadi dengan perintah seperti ini kita sudah bisa mendapatkan semua data di dalam tabel username, katakanlah seperti itulah. Nah, terus kita bisa sebenarnya kita bisa mengetahui, umpamanya di sini ada ID, first name, surname, itu kita bisa mengira-ira. Sebenarnya si select itu, perintah select itu sebenarnya mengambil berapa field di dalam tabel. Ini ada kemungkinan 3, karena apa? ID, first name, surname. Ada kemungkinan 3 field itu ditampilkan. Itu seperti itu. Kita bisa mencoba mengetahui sebenarnya berapa field sih yang diselect dalam dalam ini query ini dengan menggunakan order by 3 ya, order by 3. Kita copy aja lah, kita submit. Ternyata error unknown kolom 3, berarti artinya itu tidak 3, kurang dari 3 ya. Kita asumsi ini kan 3 ya, karena ada ID, ada first name, ada surname. Ternyata error, berarti kurang dari 3, mungkin 2. Kita submit. Nah, nggak error ya, berarti artinya dia melakukan select itu ke 2 field. Jadi mungkin first name dan surname. Jadi mungkin select first name, surname from username where bla 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 bla. Mungkin seperti itu ya. Karena kita nggak tahu query-nya di source aslinya seperti apa. Terus kita bisa ketika terjadi terjadi bug SQL injection seperti ini, kita bisa mengetahui nama tabel yang digunakan di sini untuk nama tabel yang dilakukan query. Caranya perintahnya seperti ini. Inilah ya, pakai ini aja biar gampang. Pakai union ya. Select null, tabel name from information underscore skema titik tabels ya. Jadi union select null. Kenapa kok harus ada select null? Karena apa? Karena tadi kita sudah mengetahui bahwa ada 2 field yang diambil, yang diselect, maka harus ada nullnya di depan. Kalau 3 ya berarti mungkin nullnya 3. Nah, ini tabel name from information schema titik tabel itu untuk mengambil nama tabelnya. Kita coba submit. Oke. Di sini kelihatan ya macam-macam. Kita coba lihat. Nah, jadi ternyata di dalam di dalam database yang digunakan oleh DVWA ini terdapat 2 tabel, yaitu tabel users dan tabel guidebook. Nah, kita pasti akan berpikir bahwa nggak mungkin ketika di sini adalah username itu tabel yang digunakan adalah guidebook, itu nggak mungkin. Pasti yang digunakan adalah tabel user. Artinya apa? Artinya kita sudah mengetahui bahwa query di sini itu mengambil data dari tabel user. Berarti asumsi kita bisa melakukan seperti ini. Berarti ini adalah select nama first name, surname from user where bla 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 bla. Jadi query-nya mungkin seperti itu, asumsinya mungkin seperti itu. Sekarang kita pengen tahu kolomnya itu sebenarnya apa saja sih di dalam di dalam tabel user. Itu perintahnya seperti ini. Union, tetap union, karena union itu untuk untuk menyambungkan atau menjadikan 2 query.
Dua query berarti artinya yang ini sama yang nanti akan kita gunakan untuk mengambil nama filenya. Union select null. Kenapa null? Karena tadi ya ada 2. Terus kolom name itu berarti nama kolomnya atau nama filenya, from information schema titik kolom, where ya, di mana tabel name sama dengan user. Kenapa kok tabel name-nya itu user? Karena kita tahu tadi tabel yang digunakan itu adalah user. Oke, udah ya, kita copy aja dulu, barangkali ini salah ya. Kita submit. Oke, kita di sini kita mendapatkan nama tabelnya ya. Jadi di sini ada user ID, ada first name, ada last name, ada user, ada password, ada avatar, last login, dan valid login. Oke, dari sini kita sudah tahu nama dari dari kolomnya atau dari field yang diambil. Artinya kita bisa tahu atau bisa ngambil data untuk user dan untuk password. Kita coba. Ini tetap union select ya, user, password from users ya. Jadi union select user password from user, kita submit. Kita copy dulu ya, barangkali salah. Kita udah tahu, udah bisa. Di sini kelihatan ya, username-nya admin, password-nya ini, username-nya gonb, password-nya ini, dan first name password-nya ini. Sayangnya password-nya ini masih terhashing menggunakan MD5, tetapi saya mencoba untuk melakukan MD5 decryptor ya. MD5 decrypt. Ini belum ada yang jalan, jadi mungkin dia punya semacam semacam algoritma yang lain apa gimana. Oh, kelihatan nih, Charlie ya, Charlie font Charlie. Ini untuk 1337. Kita coba ya, 1337. 192.168.1.130 DVWA 1337. Passwordnya adalah Charlie. Masuk. Berarti artinya ini password yang ini itu bisa di decrypt ya. Kita coba, barangkali masih ada yang lain yang bisa di decrypt. Kelihatan ya, let main Pablo. Kita logout. Nah, masuk. Tetapi yang punyanya admin itu enggak, saya udah nyoba itu enggak bisa yang ini. Yang ini ya, dia enggak mau. Nah ya, dia enggak bisa. Padahal ini passwordnya ya password sih sebenarnya. Kita coba MD5 kita coba pakai ini, kita encrypt coba ya, kita password, kita encrypt, kita samakan. Ini terus
ini sama loh ya. Sama, berarti artinya ini mungkin si ini font but it's blacklisted word, use the book decryption tools to get it. Intinya suruh bayar lah kayak aneh. Tapi maka ini juga nggak mau dia sebenarnya. Maka ini juga nggak mau dia. Ya, sorry he's not your database. Padahal gampang banget itu passwordnya ya password itu kayak gitu. Jadi artinya di sini dengan menggunakan SQL injection kita sudah bisa mendapatkan username dan password dari dari database si DVWA. Begitu, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.